apakah ini tetap menjadi kegairahan bagi kita ibadah dan mendengar firman Tuhan? Ya, saya mau mengingatkan kita, saya membaca di dalam Nehemia pasal 8. Coba dibuka, tapi bukan ini khotbahnya, tapi kita mengingatkan kita. Ya, saya takut dengan cuaca yang hari-hari ini hampir mendung dan hujan. Apakah itu juga mempengaruhi hati kita menjadi dingin, ya, menjadi kita terlelap, ya? Saya kira jangan itu untuk datang kemari. Mari bergairah bahwa ibadah itu adalah di mana Tuhan memberi kesempatan untuk kita diberkati. Dan itu terjadi di dalam ibadah. Ya, ini adalah ayat 5. 5 dan 6 ada. Ya, ayat 5. Esra. Ya, mari kita baca bersama-sama 2, 2, 3 ya. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. 6. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ayat 7. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saudara-saudara tahu begitu mereka yang membangkitkan mereka bergairah bersyukur adalah bukan karena tembok Yerusalem. Saya membacanya, saya terharu. Dan ini akan menjadi tekad kita bahwa apa yang menjadi puncak di dalam kekaguman kita akan Tuhan. Bukan hanya sekedar berkat-berkat yang memang sudah begitu banyak yang kita alami secara gereja. Tapi biarlah di dalam waktu kita beribadah dan firman Tuhan dinyatakan. Seperti Esra waktu itu membuka kitab itu, lalu membacanya. Lalu apa yang respon mereka? Umat itu berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Jadi dulu kalau ada membaca Alkitab itu, tidak boleh duduk seperti ini. Tapi menghormati firman Tuhan itu dibacakan. Saudara-saudara, kalau ada saudara yang mengikuti acara, kalau datang orang-orang penting, pejabat, siapa yang dihormati, saudara berdiri enggak? Ya, saya lihat orang berdiri. Bahkan waktu dia membuat kata sambutan, kembali pun orang-orang semua di situ apa? Berdiri. Itu artinya apa? Menghormati. Ya, saya juga harus melatih seperti itu. Ya, kepada sekarang di pertemuan-pertemuan apapun. Menghormati, karena itu dianggap adalah yang sangat dihormati. Jadi waktu firman Tuhan dibacakan, mereka bangkit berdiri. Lalu apa? Ayat 7. Bangkit berdiri saja. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan apa? Amin. Amin. Artinya apa? Jadilah apa yang dikatakan firman Tuhan. Kemudian mereka mengangkat tangan, kemudian apa? Mereka semua berlutut, sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Begitukah penghormatan kita terus waktu kita membaca Alkitab, mendengar khotbah? Apakah kita begitu hormat? Dan tidak ada yang membuat mereka lebih menghargai, lebih menghormati daripada firman Tuhan dibacakan. Bukankah tembok Yerusalem sudah didirikan? Bukankah itu sebenarnya cerita yang bisa menjadi viral dan booming yang harus diperdengarkan? Tapi itu tidak menjadi menawan hati mereka sekali. Tetapi waktu firman Tuhan dibacakan, mereka sujud berdiri, lalu mengangkat tangan, sujud menyembah, dan berkata, amin. Begitukah penghormatan kita kepada firman Tuhan? Mari Bapak Ibu, banyak cara kita menghormati firman Tuhan. Ya, dengan sikap, dengan memberi waktu yang terbaik. Itu adalah sikap kita menghargai firman Tuhan. Saudara-saudara, sedang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan dengan satu tema. Walaupun masih dalam kitab Hakim-Hakim, tetapi saya mengambil satu tema dari ayat 24, dari pasal
Hakim-Hakim 8 ayat 22. Hakim-Hakim 8 ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Saya mengambil temanya dari ayat itu adalah siapa yang memerintah hidupmu. Belajar daripada, kita refleksi daripada Gideon sendiri. Siapa yang memerintah, siapa yang menjadi raja atas hidupmu. Ini adalah pernyataan Gideon waktu bangsa Israel meminta Gideon untuk menjadi raja. Ayat 22 dikatakan, kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Dan waktu itu Gideon dengan sopan, dengan lembut, dengan bijaksana mengatakan apa? No, tidak, no, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku, tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhanlah yang memerintah kamu. Suatu pernyataan yang mantap sekali. Tetapi saya mau berkata hari ini, mari kita melihat, benarkah perkataan, komitmen, apakah selaras dan sinkron dengan praktis yang dilakukan oleh Gideon? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Hakim-Hakim, kita sudah sampai dalam 1 Teduh mungkin pasal 9, ya, 1 Teduh kita pasal 9 ya? Ya, pasal 9. Apa yang kita bisa melihat daripada Gideon? Saya melihat bahwa ada siklus yang berulang. Ada siklus yang berulang. Ayo next. Ya, ada siklus pengulangan. Kita sudah membaca ayat 1 sampai 9. Apa yang diulang? Yang pertama adalah kalau kita membaca cerita Hakim-Hakim seperti kita melihat sinetron, ya, atau siapa yang senang di sini dengan drakor, ya, drama Korea kan? Ya, sinetron itu kita kira-kira kita sudah bisa menebaknya. Apalagi sinetron Indonesia kan gitu. Anggap sajalah kita ini sedang menonton sinetron Hakim-Hakim. Apa yang terjadi? Pengulangan itu adalah dimulai dengan apa? Ada dosa, ada penyembahan berhala. Kan itu ya. Dari mulai muncul hakim yang pertama siapa? Otniel, baru Ehud, baru Deborah, lalu Gideon. Dan ini yang terjadi, pengulangan siklus yang berulang-ulang dimulai dengan apa? Penyembahan berhala, penyembahan berhala. Dosa, dosa. Lalu apa? Lalu ada murka Tuhan. Kan itu siklusnya. Ada murka Tuhan, ada hukuman Tuhan. Lalu apa? Lalu ada Tuhan meninggalkan bangsa itu. Dan kadangkala Tuhan juga menyerahkan bangsa Israel kepada musuh. Menyerahkan. Ya, jadi mereka itu kadang-kadang diserahkan kepada musuh. Itu adalah bagian daripada skenario Tuhan. Cerita Tuhan bagi Israel. Lalu apa? Lalu setelah itu mereka mengalami penderitaan. Lalu apa? Bangsa Israel berseru dan bermohon kepada Tuhan. Itu ceritanya ya kan? Berseru, lalu apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan seruan itu, lalu Tuhan memberi jalan keluar. Apa yang diberikan jalan keluar? Tuhan membangkitkan hakim-hakim, maka muncul hakim-hakim itu. Lalu apa setelah itu? Ceritanya, hakim-hakim meninggal, hakim-hakim mati, muncul lagi apa? Kembali penyembahan berhala. Jadi kan kira-kira itu sinetronnya kan, dramanya kan. Nanti kitab hakim-hakim yang lain kita bisa melihat itu. Pengulangan-pengulangan itu yang terus terjadi. Kadang-kala kita berkata bahwa itu kepada hakim-hakim. Ya, tetapi bukankah dalam hidup kita pun sering pengulangan-pengulangan itu terjadi dalam hidup kita. Contohnya apa? Dulu kalau kita misalnya mengalami penderitaan, sekolah, kan? Tidak dikasih serapan, tidak dikasih jajan, lalu kita mengulangi siklus itu juga dengan menekankan kepada anak, ya kan? Kita juga kadang-kadang melakukan pengulangan-pengulangan siklus yang salah, walaupun kita sudah belajar dari sinetron-sinetron itu. Bapak dulu bukan seperti itu, nggak ada jajannya. Bapak dulu naik jalan kaki berapa kilometer. Kita kembali melakukan kesalahan, pengulangan yang salah di dalam hidup kita. Seperti itulah bangsa Israel. Ya,
Kalau kita senang melihat biografi, biografi itu kisah tentang orang tertentu. Ya, saya kira yang paling terkenal sekarang biografinya itu yang baru muncul adalah anak singkong. Siapa itu? CT, ya kan? Nah, ini bos siapa ini? Bos Mama Haga ini, CT. CT itu siapa? Khairul Tanjung, ya kan? Punya semua media dan apa. Dia memunculkan biografinya anak singkong. Saya belum baca ya? Pantas ini wajah-wajahnya enggak ada ini. Ya, kalau kita membaca kisahnya, dia benar-benar adalah orang-orang yang miskin, makan singkong dan sebagainya. Kalau kita senang membaca biografi itu semua dimulai dengan kemiskinan. Ya kan? Dimulai dengan penderitaan. Tapi dia enggak mengulang lagi gitu seperti anaknya. Kami dulu makan singkong, sekarang kau makan singkong. Enggak, ya kan? Iya. Artinya itu adalah bahwa kalau kita membaca biografi terusnya apa yang bisa kita ambil? Ya, ini siapa yang suka biografi atau buku apa yang kita suka? Buku apa? Karton, ya. Atau novel atau apa, ya kan? Sekali-sekali baca biografi biar kita sedikit kita mengetahui, oh begini rupanya. Ya. Jangan hanya, memang bagus sih biografi Tuhan Yesus, memang bagus. Ya kan? Tapi kita bisa membuka wawasan kita dengan membaca yang lain, itu perlu. Oleh karena itu maka inilah siklusnya. Dan kalau kita melihat Gideon tadi, adalah satu pernyataannya waktu orang bangsa Israel meminta mereka menjadi raja. Tetapi benarkah seperti itu? Sering pengakuan kita katakan bahwa biarlah Tuhan yang memerintah hidupku. Biarlah Allah saja yang memerintah hidupku. Tetapi sering yang menjadi kenyataan di dalam hidup kita, sering pernyataan kita seperti Gideon tadi, sering di dalam praktisnya, di dalam kehidupannya adalah tidak. Ungkapan waktu bangsa Israel mau meminta dia sebagai raja, dia katakan, biarlah engkau memerintah kami. Sebenarnya sudah ada gambaran bahwa itu adalah seperti raja yang memerintah bangsa Israel. Sebenarnya adalah Gideon, sebenarnya adalah dipanggil Tuhan bukan sebagai raja. Memang secara apa dibilangnya? Secara de jure, secara hukum, memang dia tidak dilantik sebagai raja. Tetapi secara praktek, secara hidup, dia adalah seperti raja. Saya takut kita juga akan sering seperti itu. Dengan semangatnya kita katakan bahwa Tuhan adalah rajaku, maka aku siap diperintah oleh Tuhan. Secara de jure memang tidak, ya, secara hukum. Tetapi secara kenyataan, secara praktis. Waktu bangsa Israel mengatakan biarlah engkau memerintah kami, itu adalah seperti gambaran bahwa engkaulah menjadi raja yang memerintah kami. Gideon dipanggil adalah sebagai hakim, bukan sebagai raja. Raja adalah yang memerintah ke dalam secara internal. Dan raja waktu itu adalah langsung Allah yang memerintah. Hakim dipanggil adalah untuk membebaskan bangsa Israel daripada kesulitan. Ya, kesulitan rohani, kesulitan perang. Itu yang dipakai oleh Tuhan. Jadi ada perbedaan sedikit. Raja dan hakim-hakim. Kita melihat apakah itu sesuai. Dan seiring berubahnya perubahan waktu yang menentukan. Kadang-kadang waktu itulah yang menjadi seleksi bagi kita. Secara alami akan kita menjadi gugur dengan waktu yang berjalan. Kita melihat apa beberapa tingkah laku kehidupan yang sebenarnya tidak sesuai dengan pernyataan yang diucapkan oleh Gideon. Mari kita lihat yang pertama adalah waktu masalah dengan Sukot dan Penuel. Kita tahu itu. Bagaimana waktu itu Gideon sedang mengejar-ngejar siapa? Jeba dan Salmuna, raja Median yang belum ditangkap. Dan waktu itu dia meminta bantuan daripada Sukot dan Penuel. Dia meminta roti untuk tentaranya. Dan waktu itu apa balasan daripada Penuel, orang-orang Penuel dan Sukot? Dia bilang apa? Apakah engkau sudah rupanya menangkap Jeba dan Salmuna? Apakah kau sudah tangkap dia? Kok sok-sokan kamu menyuruh kami untuk membantu engkau, memberi roti kepadamu? Apakah engkau rupanya hebat?
Kira-kira seperti itu ya kan bahasa saya. Dan waktu itu mereka bukan hanya tidak memberikan roti, tetapi juga menghina, merendahkan daripada Gideon. Dan apa yang dikatakan Gideon? Ayat 7. Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Jebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Ya. Inilah ungkapan daripada Gideon. Saudara-saudara, dia katakan kalau aku nanti bebas dari perang, menang perang dan aku berhasil. Itu nanti dibaca ayat selanjutnya ada dia katakan kalau aku selamat. Di mana itu? Itu saya penting waktu itu membaca itu. Ini ayat 9. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat apa? Maka aku akan merobohkan menara ini. Saudara-saudara, ini menjadi renungan dan menjadi perhatian bagi kita. Kenapa? Kok ini yang diucapkan oleh Gideon? Kalau aku nanti berhasil menangkap Sheba dan Salmuna, bahkan kalau aku kembali dengan selamat dari perang ini, apa yang kulakukan kepada Penuel dan Sukot? Apa yang dilakukan? Merobohkan dan juga mencabi, dengan menggaruk dengan apa? Onak duri. Kalau misalnya tadi mama udahlah, dia sudah tadi mengalami satu penyakit, dia merasa seperti itu. Lalu dia ke Peneng dan Peneng mengatakan bahwa itu tidak menjadi masalah. Ini hanya hal yang kecil. Lalu dia berkomitmen tadi, bahkan tadi bernazir ya. Jadi kalau najar itu adalah najir gitu, adalah orang yang bernajar bagi Tuhan. Seperti si nanti hakim-hakim muncul nanti najir. Yefta atau dan Gideon kan itu, Yefta kan itu. Kan itu yang dikomitmenkannya kan. Dia akan mengasihi Tuhan lagi lebih sungguh-sungguh, dia akan mendukung lagi. Seharusnya kan itu. Tapi kenapa Gideon sudah mau berperang, perang ini kan antara hidup dan mati. Tapi kalau orang berkomitmen, kalau selamat nanti mau mengapai orang, kan itu kan. Coba dulu berpikir dulu. Saudara kalau itu sehat, kalau mama udah misalnya tadi, seperti si Gideon, kalau aku sehat ya, aku menggugari GKI Sempakata, kan gitu kan? Aneh nggak itu gitu? Tapi seperti itulah Gideon, pada antara hidup dan mati kalau perang itu. Tapi dia bilang kalau aku selamat, ku gimbali kau ya, ku hajar kau gitu. Kalau kita makin diberkati kok komitmen kita bahwa kita mau mengapa orang gitu. Tapi saudara-saudara itu dilakukan oleh Gideon. Ini adalah sebenarnya secara praktis Gideon mau menempatkan bahwa dia adalah raja. Dia tidak bisa dibantah oleh orang lain. Raja adalah bersikap seperti raja-raja di media Persia dulu adalah kisah-kisah raja. Siapa yang berani membantah daripada raja, dia akan sikat habis. Tidak ada orang yang berani membantah. Ingat pengakuannya tadi, siapa yang memerintah bangsa Israel? Siapa yang memerintah Gideon? Biarlah Tuhan yang memerintah. Tapi dalam kehidupan kita sering seperti ini. Dia katakan seperti itu, kalau aku selamat, ku hajar kau ya. Udah diselamat dari kematian, mau perang kok itu yang dipikiri. Kita semua sudah diberkati, di set kok yang lain dipikiri. Harusnya seperti mama udah tadi bernajar ya kan. Waktu saya selamat daripada COVID dan ibu, apa yang dipikiri? Kami harus melakukan KKR. Dan akan membuat ini itu. Kan begitu kan. Tapi Gideon tadi, dia bilang bahwa apa? Ku hajar kau ya dengan onak duri. Bahkan dia merubuhkan kota apa? Menara daripada Penuel. Siapa Penuel? Siapa Sukot rupanya? Orang Israel sendiri, suku Israel sendiri. Yang seharusnya adalah kasih di dalam muncul di dalam kasihnya, kesabarannya. Tetapi dia tunjukkan bahwa bibit-bibit itu, bahwa aku adalah raja. Yang memerintah bukan Tuhan. Yang memerintah adalah dendamku, keinginanku. Kenapa aku direndahkan? Dan sebagainya. Ini adalah gambaran sebenarnya bahwa dia adalah seorang raja. Tidak mengenal belas kasihan, sadis, dan kejam seperti kehidupan raja-raja dahulu. Mari kita melihat lagi kelanjutannya. Next.
Ayat 24, masih ayat 8. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Ini juga adalah gambaran. Sebenarnya secara praktis Gideon menempatkan bahwa dia adalah raja. Dia meminta apa? Anting-anting emas. Iya, meminta menyerahkan anting-anting yang dijarah. Dulu kalau orang perang, raja mengalahkan raja yang lain, bangsa yang lain, mereka sesuka hati untuk meminta semua barang jarahan. Bukankah sebenarnya itu sikap seperti seorang raja yang berhak atas itu? Ini juga adalah sebagai simbol sebenarnya Gideon adalah menempatkan diri sebagai raja, yang memerintah adalah dirinya sendiri. Minta jarahan. Ya. Dan kemudian akan dilanjutkan, saya kira ayat 26. Ayo kita membaca bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Adapun Berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Ya. Berapa sikal yang diminta oleh Gideon emas-emas itu? 1.700 sikal emas. Itu sama dengan 20 kilo emas. Kepada siapa yang layak untuk menerima emas-emas ini? Hanya persembahan upeti kepada seorang raja lah ini sebenarnya. Jadi sebenarnya Gideon itu sudah nampak ya, tidak sinkron dengan apa yang diucapkannya. Ini hanya pantas diserahkan kepada seorang raja 20 kilo emas. Bahkan dia mengambil apa? Baju atau kain ungu muda. Itu memang adalah pakaian kebesaran bagi seorang yang kaya dulu. Ya, maka siapa dulu yang pakai jubah? Sakeus, ya kan? Itu adalah ciri-ciri seorang yang kaya raya. Dia merasa berhak mengambil jubah ungu. Ya, jubahnya ungu ya. Jadi siapa yang pakai ungu itu orang-orang keturunan raja itu. Ya. Dia merasa berhak, 20 kilo emas itu hanya bisa dipersembahkan kepada raja. Dia sudah bersikap seperti itu. Kemudian apalagi? Masih banyak hal. Ayat 27. Baca, silakan baca ayat 2, 2, 3 ya. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Opra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Semakin bertambah. Dia mengambil atau membuat efod itu adalah seperti tempat penyembahan berhala. Dan itu diletakkannya di mana? Di Opra. Saudara-saudara jangan lupa. Baru pasal 6 bercerita tentang Opra. Apa yang terjadi di Opra waktu itu? Pasal 6. Dia yang menghancurkan Baal daripada bapaknya sendiri. Menghancurkan penyembahan berhala. Dan juga di situ dia mendirikan mezbah. Dan berkata di mezbah itu ada kata-kata apa yang diucapkan? Tuhan itu keselamatanku. Saudara-saudara, pada waktu yang sama di pasal 6 dia menghancurkan daripada efod, menghancurkan mezbah, menghancurkan Sisera, menghancurkan semua penyembahan berhala. Tetapi di pasal 8 kita melihat dia yang mendirikan kembali efod emas. Dan disitulah kembali bangsa Israel mulai serong dan menyembah kepada berhala. Tidak ada yang seperti itu di kita ya, pasti tidak ada. Padahal yang sama di sini dia seperti itu dan dia juga yang mengingkari. Saya mengingat kisah daripada waktu membuat gambar daripada murid-murid Yesus. Dan ada orang yang begitu kesulitan, siapa yang pas untuk memerankan atau memfoto daripada Yudas. Dan apa yang terjadi? Waktu diambil, saya lupa kisahnya bagaimana. Tapi dicatatkan di situ bahwa benar yang diambil fotonya itu. Seperti itulah sikap daripada Yudas yang sebenarnya gitu.
Saudara-saudara, ini yang menjadi sangat-sangat kita miris dan sangat menjadi kesedihan. Gideon yang tadi adalah menghancurkan mesbah-mesbah Baal di Opra. Sekarang dia di pasal 8 ayat 27 tadi. Dia mengambil efod dan membuat patung penyembahan berhala dan mendirikannya di Opra juga. Dan ini bertentangan sekali dengan apa yang dilakukan di pasal 6. Dan inilah cikal bakal bagaimana bangsa Israel nanti akan menyembah lagi ke sana kan. Luar biasa. Inilah yang menuntun orang itu untuk menyembah, berbuat serong, itu dikatakan ayat 30. Kemudian apa lagi? Mari kita lihat. Di ayat 30, kita membaca bersama-sama. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Saudara-saudara, ini paling nyata. Bagaimana sebenarnya dia sudah menempatkan seperti seorang raja. Bukankah raja-raja seperti ini sebenarnya dulu kan? Beristri banyak, punya gundi. Dia ini hakim loh. Tetapi ini yang dilakukannya. Bahkan dikatakan bahwa dia memiliki istri ataupun gundi. Dari mana? Dari Sikem. Sikem itu mana? Siapa? Itu adalah bangsa Kanaan yang sangat Tuhan menyatakan berkali-kali jangan mengambil perempuan dari Kanaan. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Sudah ditegaskan, sungguh-sungguh waktu itu berulang-ulang jangan ambil perempuan daripada tanah Kanaan. Tetapi dia sendiri mengambil gundi yang dari tanah Kanaan. Bahkan semakin hebatnya, dia membuat nama anaknya siapa? Daripada gundi itu. Abimelek. Artinya apa? Abi artinya adalah ayahku, bapakku. Melek adalah raja. Seolah-olah dia mau menempatkan kepada nama anaknya adalah satu ungkapan cita-citanya, keinginannya bahwa ayahku adalah raja. Jadi kalau orang tanya, siapa namamu? Abi. Abi apa? Itu ayahku. Kenapa ayahmu? Melek. Melek apa? Raja. Contohnya misalnya kita katakanlah namanya ini tadi dia hadir di sini waktu kebaktian pertama, Beres. Si Beres ya kan? Pasti ayahnya punya keinginan waktu membuat namanya Beres ya kan? Iya, supaya beres semua kan gitu kan? Beres dalam pernikahan, beres dalam percintaan ya kan? Ada gak yang membuat nama di sini yang tidak punya keinginan, gambaran daripada keinginan orang tuanya? Saya kira gak ada lagi lah pada zaman dahulu orang membuat nama anaknya si lembu ya kan? Si kursi ya gak ada lagi gitu ya kan? Tapi itu adalah satu pernyataan sebenarnya. Babe gua itu raja kan gitu kan? Dari Abimelek. Itu adalah satu keinginan kerinduan daripada dia. Abimelek, ayahku raja, ayahku raja. Dan kita melihat pasal 9 nanti minggu depan. Bagaimana Abimelek begitu berambisi untuk menjadi raja. Dia sampai menewaskan 70 orang saudara-saudaranya. Dan memperlakukan segala cara, strategi supaya ambisinya ini bisa terpenuhi. Saudara-saudara, inikah, pengulangan inikah? Apakah benar bahwa kita juga sering seperti itu kita katakan bahwa Tuhan memerintah hidupku, aku mau mengasihi Tuhan dan sebagainya. Tapi dalam hal-hal praktis hidup kita, sedikit pun kita tidak mengutamakan Tuhan. Saudara pernah dengar cerita atau baca buku, lagi-lagi baca buku ini ya kan? Teologi anjing dan teologi kucing. Nanti baca ya, hanya sinopsisnya secara ringkas saya katakan. Apa itu teologi anjing dan teologi kucing? Ini yang melihara anjing, yang suka anjing siapa? Angkat tangan anjing ya, berarti ini teologi anjing ya kan? Yang suka kucing siapa? Gak ada ya? Ya nanti dibaca, tapi artinya apa? Teologi anjing itu adalah seperti gambaran kita dengan Tuhan. Kalau anjing itu
kita beri makan, kita kasih tempatnya, kadang kita elus-elus. Anjing adalah berlaku bahwa kita adalah tuannya. Ini teologi anjing. Ya. Jadi anjing itu merasa bahwa kita adalah tuannya. Maka enggak pernah dalam cerita apapun itu dikisahkan seperti anjing yang waktu di Jepang, film apa itu? Kochiko ya kan, yang setia, yang sangat setia kepada tuannya karena dia memang benar-benar melayani tuannya itu adalah seperti Tuhan, kesetiaannya. Teologi anjing. Teologi kucing apa? Teologi kucing adalah kita beri makan kucing, kita elus-elus bulunya, kita kasih selimutnya, kita kasih tempatnya, dia menganggap kita adalah pelayannya. Maka sekarang basmi tipsnya. Benar enggak gitu? Dia merasa bahwa itu adalah kewajiban kita karena kita adalah pelayan daripada kucing. Tapi kalau anjing kita beri itu dia katakan bahwa kita adalah Tuhan yang harus dihormatinya. Yang harus dia siap diperintahnya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita pun gitu, kita teologi kucing. Kita anggap Tuhan itulah yang melayani kita. Bukankah begitu kehidupan hakim-hakim? Waktu mereka punya masalah, waktu mereka menderita, lalu berseru-seru kepada Tuhan, lalu Tuhan membebaskan mereka. Lalu masuklah dalam kubangan berseru-seru, lalu Tuhan membebaskan mereka. Teologi kucing kita kadang-kadang. Waktu kita kadang-kadang perlu Tuhan, waktu kita tersesat, waktu kita punya kesulitan, lalu kita berseru-seru kepada Tuhan. Kita anggap Tuhan itu pelayan kita. Bukan seperti anjing tadi kalaupun dikasih makan, ini adalah Tuanku. Yang harus kuhormati, yang harus kesetiaanku kutunjukkan kepadanya. Bilang sama yang lain, kamu teologi apa yuk? Jangan tikus, gak ada tikus ya. Nah, kucing dan anjing. Kamu teologi apa ayo? Tapi jangan bilang kamu anjing, jangan. Saudara-saudara, seperti itu kehidupan bangsa Israel. Kenyataannya kita menganggap bahwa Tuhan itulah yang melayani kita. Kita dikasih berkat, kita anggap itulah kewajiban yang melayani kita. Beda dengan teologi anjing tadi. Nanti baca bukunya ya, tolong ya. Tadi udah saya kasih bocorannya. Jadi saya nanti yang terus pintar baca, kasih tahu sama, biarlah Bapak itu yang baca, kasih tahu sama kami gitu ya. Iya. Kewajiban pendeta ya kan, untuk memberkati aku ya kan. Kalau ada kekurangan, kalau ada sakit aku didoakan ya kan. Kalau ada penderitaan, gitu kan. Saudara-saudara, inilah yang menjadi persoalan. Benarkah Tuhan itu yang memerintah hidup kita? Benarkah? Ataukah hanya seruan kita? Doa kita, percakapan kita? Tapi sebenarnya diri kita lah yang paling banyak memerintah hidup kita. Siapakah yang memerintah hidupmu? Apakah pengakuan kita seperti Gideon yang mengatakan Tuhanlah yang menjadi raja yang memerintah hidupnya? Apakah hidup kita sinkron dengan pengakuan kita? Ini menjadi renungan bagi kita. Sekarang manusia kecenderungannya adalah egosentris kepada dirinya sendiri. Selalu memikirkan dirinya sendiri. Selalu terus tujuannya dirinya sendiri. Padahal Bapak Ibu dalam penciptaan pun sebenarnya dalam kejadian, kita bukan adalah yang berpusat kepada diri sendiri. Kita itu adalah sosial kepada orang lain. Berguna bagi orang lain. Itunya sebenarnya kita diciptakan. Tapi bukankah kita semua selalu berpusat kepada diri kita? Tujuan kita, motivasi kita, semua selalu diarahkan kepada kepuasan diriku. Padahal awal pun kita diciptakan sebenarnya bukan seperti itu. Orang yang kaya adalah sejauh mana kita sudah memberkati orang lain. Gereja yang kaya adalah sejauh mana kita memberkati orang lain. Punya andil kepada orang lain. Itulah yang namanya kita diberkati. Biarlah perenungan ini semakin menghasilkan komitmen kita dan sesuai dengan praktis kita bahwa Tuhanlah yang memerintah hidupku. Janganlah kita seperti Gideon. Tapi kita mau biografi Gideon itu
menjadi perenungan dan kita tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Jadilah teologi apa? Kucing. Oh ya, berarti masih connect ya kan? Saya pikir terakhirnya udah enggak in lagi ya kan? Teologi anjing.